Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, di Ramadan ke-12 12 Maret 2025 kita bisa bermajlis melanjutkan membaca kitab Bulughul Maram, dan di kitab saya di hadis 169 untuk pagi ini tentang salat adalah amalan, salat di awal waktu adalah amal terbaik. Wabihi ilaihi qal, dengan sanad kita yang tersambung pada Imam Ibnu Hajar. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, berasal dari riwayat hadis sahabat Ibnu Mas'ud, semoga Allah ridha beliau. Qal, kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul, afdalul a'mali as-salatu fi waqtiha. Amal yang terbaik itu adalah menunaikan salat di awal waktunya. Hadis ini adalah hadis yang mirip dalam beberapa redaksi, yang pertanyaan sahabat itu kepada Rasul, tanya, apa amalan terbaik? Ada jawaban Rasul, as-salatu ala waqtiha. Ada jawaban Rasul, al-jihad fi sabilillah. Ada jawaban Rasul, birrul walidain. Ada orang jawab Nabi, amal terbaik itu salat di awal waktu. Ada orang jawab Nabi, amal terbaik itu adalah berbakti pada orang tua. Ada orang jawab Nabi, amal terbaik itu jihad di jalan Allah. Kenapa Nabi jawab itu beda-beda? Karena setiap orang punya motivasi dan perlu penekanan amal yang berbeda satu dengan yang lain. Ada orang yang salat di awal waktunya sudah baik, maka ketika ditanya bagi dia apa amal terbaik, dia perlu untuk lebih berbakti pada orang tua. Ada orang berbakti pada orang tua sudah baik, salat awal waktu sudah baik, apa yang perlu tekankan lagi? Jihad. Maka pertanyaan yang sama oleh Nabi kepada sahabat kadang dijawab dengan jawaban berbeda, meskipun yang ditanya itu sama. Apa amal terbaik Rasul? Setiap orang pertanyaan sama, tapi jawaban beda. Rawahu Tirmizi wal Hakim wa sahhahahu. Hadis ini riwayat Imam Tirmizi dan Imam Al-Hakim, dan keduanya menganggapnya sahih. Wa asluhu fi sahihaini. Hadis ini yang asalnya terdapat dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Wa bihi ilaihi qal, wa an Abi Mahdzurah radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Riwayat dari sahabat Abu Mahdzurah, semoga Allah ridha beliau, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, awalul waqti ridwanullah. Awal dari waktu salat itu saat Allah berikan ridhanya. Wa awsatuhu rahmatullah. Di tengah daripada waktu itu, bila kita melaksanakan salat di tengah waktu, maka Allah mengucurkan rahmat saat itu. Wa akhirahu afullah. Dan di ujung atau di akhir waktu salat adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhrajahu ad-Daraqutni bisanadin da'ifin jiddan. Hadis ini diriwayatkan Imam Daraqutni dengan sanad yang sangat dhaif. Walid Tirmizi min hadis Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma nahwuhu dunal awsat. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi dari jalur sahabat Ibnu Umar, mirip dengan hadis Abu Mahdzurah tadi, tapi tersebutkan dengan awsatuhu rahmah. Bahwa dhaifun aidan, keduanya hadis dhaif. Poinnya di sini adalah Bapak Ibu, bahwa ketiga hadis menganjurkan kita untuk sholat di awal waktu. Sehingga semua sholat 5 waktu setelah azan berkumandang, sebaiknya kita langsung mengerjakan. Setiap datang waktu sholat, sebaiknya kita langsung memenuhi panggilan dan memulai sholat, terutama sholat berjamaah yang dilakukan di masjid. Maka berdasarkan hadis-hadis tadi, di antara yang perlu kita ambil pelajaran adalah pertama,
Tadi sudah saya sampaikan bahwa jawab Rasul terhadap pertanyaan apa amalan terbaik. Kemudian riwayat Nabi tentang menjawabnya, ada yang menggunakan riwayat fi awwali waqtiha, ada redaksi ala waqtiha, solat di awal waktu, sebagian lagi redaksinya solat pada waktunya. Kalau pada waktunya otomatis dari awal sampai akhir sama. Kalau awal waktu otomatis di awalnya saja. Maka jawaban Nabi ada yang di awal waktu, ada yang pada waktunya. Kemudian yang kedua, bahwa amalan yang paling disukai Allah itu berbeda-beda bagi setiap orang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap orang diberikan penekanan yang tak sama oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan boleh jadi di waktu-waktu tertentu itu beda juga. Orangnya sama tapi di waktu tertentu beda. Contoh di Ramadan nih, kalau tanya apa amalan terbaik? Pertama, puasa yang diwajibkan, sudah itu baca Quran, dan itu salat sunnah. Kalau di waktu yang lain, boleh jadi contoh kita di luar Ramadan, orang saat itu sedang musim lapar. Apa yang terbaik amal waktu itu? Bukan lagi kita i'tikaf, salat, zikir, tapi yang punya harta sedekah. Berbeda satu kondisi kepada kondisi yang lain. Di musim orang kayak Covid kemarin, apa amalan terbaik? Ketika kita mampu, ketika kita aman dan nyaman, misalnya ngasih makanan untuk orang-orang yang sedang mereka diisolasi. Itu contoh. Artinya dalam waktu tertentu amalan itu bisa berbeda dengan yang lain dari sisi mana yang lebih baik dibuat. Di Ramadan kalau sedekah, apa sedekah terbaik dibuat? Menyediakan perbukaan orang puasa. Di luar Ramadan boleh jadi bagi orang yang kelaparan, mungkin pagi dia tak makan, siang tak makan, malam tak makan, menyediakan makannya kapan dia sedang butuh makanan. Maka amaliyah umat Islam kadang berbeda antara satu orang dengan yang lain, yang kedua berbeda antara satu keadaan dengan keadaan yang lain. Di musim haji, apa amalan terbaik bagi orang yang haji? Kalau kita misalnya puasa Arafah, kalau mereka tidak. Kenapa? Mereka ketika berada di wukuf itu berjihad, bersungguh-sungguh, beribadah, berzikir di Arafah dan tidak puasa. Kalau kita yang tidak pergi haji, dianjurkan puasa Arafah. Itu contoh, beda hal antara satu keadaan dengan keadaan yang lain. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan juga bahwa darajat idaratil awqaf wa idaratil masajid fi katsir min al-bilad ala ta'yin muddati tafsilu iqamati salat anil adhan. Ketika di sebagian masjid kita buat aturan solat, apakah solat itu antara azan dan iqamah jaraknya 5 menit, 10, 15, 20, itu baik. Kenapa? Karena boleh jadi orang ketika tahu jarak antara azan dan iqamah, dia bisa mengatur kapan sampai di masjid. Dengan syarat azan dan iqamah itu adalah kesepakatan pengurus dan masyarakat. Yang kedua, tidak terlalu molor waktu sholat. Jangan sampai gara-gara dibuat jeda azan itu, justru sholat sudah terlalu molor. Sehingga sebagian orang juga tidak bisa untuk disiplin dengan sholat karena setelah itu akan bekerja. Contoh ketika pagi hari ini, jika sholat dibuat terlalu siang, sementara sebagian orang mesti cepat pergi kerja, itu dia tak bisa sholat berjamaah di awal waktu. Jadi poinnya adalah boleh masjid-masjid, pengurus masjid membuat aturan antara azan dan iqamah dibuat beberapa menit sesuai kesepakatan, melihat maslahat dan tidak terlalu molor daripada awal waktu sholat. Jika ada yang tak bisa di awal waktu, berarti dia silakan sholat selama masih di waktu sholat. Tapi untuk sholat jamaah di masjid, itu pengurus jangan memperhatikan orang yang lambatnya, tapi memperhatikan orang yang agak pertengahan atau yang bisa sangat disiplin dalam melaksanakan sholat.
supaya semua masyarakat bisa datang ke masjid dan dapat berjamaah di awal waktu, terutama orang-orang yang tinggal di sekitar masjid. Wallahu a'lam. Kita diskusi, setelah itu baru kita sambung yang baru. Silahkan kalau ada pertanyaan Bapak Ibu. Fokus kita sholat di awal waktu. Kalau tidak kita lanjutkan. Hadis berikut. Wa bihi inhi qala wa 'an ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la salata ba'da al-fajr illa sajdatayn. Wa fi riwayati 'Abd al-Razzaq la salata ba'da tulu'il fajr illa rak'atai al-fajr. Kata Nabi, la salata. Dari jalur sahabat Ibnu Umar, kata beliau, Nabi bersabda, la salata, tidak ada salat yang boleh dikerjakan setelah salat subuh illa sajdataini, kecuali 2 sujud. Dalam sebagian riwayat, tidak boleh lagi salat setelah terbit fajar kecuali 2 rakaat salat fajar. Maknanya 2 rakaat qabliyah belum kita kerjakan. Sementara salat berjamaah sudah ditegakkan. Kita ini misalnya lambat dari rumah, mungkin sakit perut, mungkin karena hujan, sehingga datang ke masjid lambat. Orang sudah berjamaah. Setelah salat subuh ini kita belum qabliyah. Itu boleh dikerjakan setelah salat subuh, meskipun namanya qabliyah. Adapun salat sunnah yang lain itu tak boleh dikerjakan. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu salat qabliyah dan ba'diyah setiap salat itu adalah sejak awal waktu salat sampai habis waktu salat. Ini qabliyah dan ba'diyah boleh dikerjakan setiap waktu salat. Selama masih ada waktu salat, itu qabliyah dan ba'diyah masih boleh dikerjakan. Meskipun pelaksanaan qabliyah itu setelah salat fardu. Wa mithlahu lidaraqutni an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Sama dengan redaksi tadi, hadis jalur sahabat Imam Daraqutni, Imam Daraqutni dari sahabat Abdullah bin Amr bin As. Tadi periwayat hadisnya adalah sahabat Nabi Ibnu Umar. Sekarang Abdullah bin Amr bin As. Kedua-duanya sama-sama Abdullah namanya. Di zaman Nabi itu ada Abdullah muda, kemudian suka ilmu, kemudian banyak riwayat hadis. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin As, kemudian Abdullah bin Mas'ud. Kenapa hadis ini sampai seperti ini bunyinya? Akhraj Abu Dawud wa Abdul Razzaq an Yassar maula Ibn Umar qala ra'ani Ibn Umar wa ana usalli ba'da tulu'il fajr. فقال يا يسار إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج علينا ونحن نصلي هذه الصلاة فقال ليبلغ شاهدكم غائبكم لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين. Hadis ini sebab urutnya, waktu itu kata sahabat Ibnu Umar, ra'ani, kata sahabat murid Ibnu Umar yaitu Yassar, kata beliau, ra'ani Ibnu Umar, begitu saya solat Ibnu Umar nengok saya. Kapan saya solat itu? Setelah terbit fajar, artinya setelah subuh dia solat 2 rakaat. Kata Ibnu Umar, ya Yassar, Yassar, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja alaina wa nahnu nusalli hadhihi as-salah. Pernah satu kali Rasul datang ke masjid, saat itu kami sedang salat seperti yang kau salat ini. Faqal, lalu kata Nabi, liballigh syahidukum ghaibakum, hendaklah yang hadir, yang ada bersamaku hari ini, menyampaikan kepada orang yang tak hadir, la tusallu ba'da al-fajr illa sajdataini. Tidak boleh salat sunnah setelah subuh kecuali 2 rakaat seperti ini. 2 rakaat yang mana? Qabliyah yang belum dikerjakan. 2 rakaat qabliyah fajar antara azan dan iqamah yang belum dikerjakan. Tapi selain ini tak boleh lagi dikerjakan setelah salat subuh. Maknanya setelah salat subuh yang boleh dikerjakan cuma 2 rakaat qabliyah subuh.
solat sunnah yang lain tak boleh dikerjakan kecuali nanti setelah matahari sepengalahan naik, atau kita menyebutnya hari ini dengan solat isyraq, solat syuruk, atau solat duha. Selain itu tak boleh setelah solat fajar. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dhahaba jumhur fuqaha lakin qalu bil karaha, kata para ulama, mayoritas orang ulama, tidak boleh untuk solat apapun setelah solat subuh kecuali 2 rakaat fajar. Itu sepakat ulama. Wa ilaihi dhahaba jumhur fuqaha lakin qalu bil karahah. Namun Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, solat yang dikerjakan setelah solat subuh itu bila dia tak ada sebab-sebab yang menyebabkan kita terlambat, itu makruh dikerjakan. Maknanya lebih afdal dikerjakan qabliyah itu sebelum solat, jangan sampai ditunda. Wa ajra'u 'ala hadha al-waqti hukmu ma ba'da ada'i salatil fajr ila tulu'i syamsi wa fardil asri ila isfirariha. Ini sama saja dengan solat ba'da asar sampai matahari tenggelam. Itu juga tak boleh. Kecuali apa? Qabliyah yang belum dikerjakan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang diperbolehkan dikerjakan adalah solat sunnah qabliyah yang belum sempat kita kerjakan. Selain itu tak boleh sama sekali. Hadis berikut. An Ummi Salamah radhiyallahu ta'ala anha qalat, "Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-asr." Ummu Salamah cerita, kata beliau Rasul waktu itu salat asar. Thumma dakhala baiti, kemudian masuk ke rumahku. Fa shalla rak'ataini. Kemudian Rasul salat 2 rakaat setelah asar. Tadi tak boleh setelah asar. Sekarang Nabi masuk rumah, lalu di rumah salat setelah asar 2 rakaat. Fakultu, saya tanya, kata Ummu Salamah, "Ya Rasulullah, wahai Rasul, sallaita salatan lam takun tusalliha?" Ini engkau mengerjakan salat yang belum engkau kerjakan sebelumnya atau gimana nih? Maknanya, ini salat yang mana satu nih Rasul? Apakah salat yang belum dikerjakan lalu diqadha sekarang? Atau bagaimana? Faqal qadima alayya, Nabi menjawab, qadima alayya malun. Ketika setelah zuhur tadi, itu datang harta banyak. Fashaghalani an rak'ataini kuntu arka'huma ba'da zuhri. Sehingga saya disibukkan mengurus harta tadi, maka ba'da zuhur 2 rakaat itu terlewatkan. Fasallaituhum al-an, maka aku ganti 2 rakaat zuhur tadi dengan sekarang. Fakultu ya Rasulullah, afana qadiha idza fatata. Rasul, apakah kami qadha 2 rakaat tadi bila kami tak bisa mengerjakan? Qala la, kata Nabi, tidak. Berarti ini terjadi hal yang kontradiksi dalam pikiran kita. Nabi setelah asar solat ba'diyah zuhur. Kenapa beliau tidak salat zuhur, salat ba'da zuhur? Karena ada yang menyibukkan beliau, sehingga habis waktu mengurus itu Nabi tak sempat ba'diyah zuhur. Tapi kemudian ditanya oleh Ummu Salamah, Nabi, kalau kami tidak mengerjakan 2 rakaat ba'diyah zuhur itu, apakah kami qadha? Kata Nabi, tidak. Sementara Nabi melakukan. Apa masalahnya? Nabi mengqadha ba'diyah zuhur setelah asar. Sementara ditanya kepada Nabi oleh Sayyidah Ummu Salamah, apakah kami qadha? Tidak. Berarti ucapan Nabi dengan perbuatan Nabi nampak kontradiksi dalam satu hadis. Akhrajahu Ahmad, hadis ini oleh Imam Ahmad, dan dianggap sahih oleh Imam Ibnu Hibban, dan juga terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang dapat dalam hadis ini?
istadalla bi aslil hadis ala masyru'iyyati qada'in nafli ba'da salatil subhi wal asr. Disunnahkan dari hadis tadi atau diperbolehkan dari hadis Nabi tadi mengqada' salat sunnah meskipun dikerjakan setelah subuh dan setelah asar. Artinya ada salat sunnah yang sebelumnya belum kita kerjakan, itu boleh dikerjakan setelah subuh dan boleh setelah asar. Yang secara hukum asal setelah subuh dan setelah asar itu tak boleh salat sunnah. Tapi kalau mengqada' salat sunnah yang sebelumnya boleh. Ini pendapat mazhab Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i dan riwayat di antara riwayat Imam Ahmad. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, menurut ulama mazhab Hanafi dan Malikiyah, karahiyatin nafilah fihima walau qada, makruh setelah asar dan subuh melaksanakan salat sunnah meskipun mengqada salat yang qabliyah sebelumnya. Maknanya setelah subuh, setelah asar itu tak ada lagi salat sunnah. Kalau ulama mazhab yang lain, bila sifatnya mengqada' solat setelah subuh dan asar, itu diperbolehkan. Lalu ditanya, Nabi itu kan mengerjakan solat tadi setelah asar. Jelas dalam hadis Ummu Salamah. Apa jawab mereka? Bi'annahu khususiyatun lah. Hadis itu khusus untuk Nabi, tak berlaku umum. Maknanya hanya Nabi yang mengqada' seperti itu, yang lain tidak. Kenapa Nabi mengqada'? Beliau tertinggal bukan karena sengaja. Beliau tertinggal karena urusan yang sangat menyibukkan beliau. Kalau tak disegera diurus oleh Nabi, menimbulkan hal yang goncang umat atau pertikaian di antara umat. Maka Nabi memandang itu lebih penting. Yadullu ala dhalika istishkal Sayyidah Ummi Salamah radhiyallahu anha. Katanya, ini ditunjukkan oleh hadis Ummu Salamah yang bertanya. Kata Ummu Salamah, apakah kami qada'? Tidak. Berarti yang lain tidak perlu qada', Nabi saja yang qada'. Kan tadi ceritanya Nabi datang ke rumah, sampai di rumah solat setelah asar 2 rakaat. Sayyidah Aisyah tanya, Sayyidah Ummu Salamah tanya, ini apakah solat yang sebelumnya engkau belum kerjakan Nabi, sehingga engkau kerjakan sekarang? Kata Nabi, iya. Lalu ditanya Sayyidah Ummu Salamah, kami kalau tinggal 2 rakaat itu apakah kami qada' juga? Kata Nabi, tidak. Berarti ucapan Nabi dengan perbuatan Nabi berbeda. Oleh karena itu kata ulama Malikiyah dan kata ulama Hanafiyah, tidak disunnahkan solat sunnah apapun setelah subuh dan asar. Lalu bagaimana dengan perbuatan Nabi? Kata ulama Malikiyah dan Hanafiyah, itu adalah khusus untuk Nabi. Yang lain tak berlaku hukum itu. Jadi kontradiksi dalam hadis ini terjawab dengan bahwa itu khusus untuk Nabi, untuk umat tidak. Maka umat tak mengqada' seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Sayyidah Aisyah, kana yusalli ba'da al-'asri wa yanha anha. Nabi itu pernah salat setelah asar, tapi orang lain dilarang untuk mengerjakan seperti Nabi. Maka ini menunjukkan khususiyah atau hal yang hanya dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah hal yang menjadi khususiyah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata yang lain tidak. Baik, penutup dari masalah pembagian waktu salat dan afdaliyah melaksanakan waktu salat. Kata para ulama, Allah Subhanahu wa taala membagi waktu solat itu dalam 5 waktu. Ada subuh, ada zuhur, asar, maghrib, isya. Apa kata mereka? Ada hikmah di situ. Apa hikmahnya? Waktu fajar, infijarul fajri bidhiya'is sati' ba'da istihkamil zalam wa taghtiyatihil ardh. Waktu subuh itu datang setelah habis gelap, sebelum mulai subuh. Kemudian summa zawalus syamsi an wasatis sama'. Kemudian waktu zuhur setelah matahari zawal, bergerak dari tengah ke arah barat. Kemudian ba'da waktu asar setelah
matahari bergerak lebih jauh sehingga bayang benda itu sama panjang dengan benda atau 2 kali lipat dari benda. Kemudian waktu maghrib ketika matahari tenggelam. Kemudian waktu isya kapan? Ketika malam mulai sangat gelap. Tadinya masih terang, sekarang mulai gelap. Ini menunjukkan bahwa Allah menunjukkan kepada kita setiap perubahan-perubahan keadaan alam di situ disyariatkan solat. Apa maknanya? Perubahan-perubahan waktu setiap 5 kondisi tadi itu tak akan terjadi kecuali karena kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melihat kuasa Allah, disitulah kita mesti menyadari kebesaran Allah. Lalu kebesaran Allah tadi kita wujudkan dengan mensyukuri dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menyadari alam ini tak berubah keadaannya. Alam ini tak berubah satu kondisi pada kondisi yang lain kecuali karena kemahakuasaan Allah, kecuali karena Allah yang merubah kondisinya, yang merubah keadaannya, dan tak ada yang bisa melakukan itu kecuali Allah. Maka Allah lah Tuhan yang qadir. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Dia yang maha kuasa atas segala sesuatu. Maka ketika kita menyadari itu, kita merasakan kekerdilan kita, kekecilan diri kita di hadapan Tuhan yang maha agung, maha sempurna, yang maha mampu untuk segalanya. Lalu kesadaran itu membuat kita sujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena matahari yang hebat itu, bulan yang hebat itu, tak akan mungkin berubah keadaannya satu kondisi pada kondisi yang lain. Dia berpindah satu tempat ke tempat yang lain sehingga terjadi terang dan gelap berubah karena perubahan lokasi mereka, kecuali hanya Allah yang bisa melakukan itu. Maka ketika kita merasakan kebesaran kehebatan Allah, disitulah kita merasakan kekecilan kita, lalu bersyukur dan bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam Al-Quran Allah katakan, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasakil laili wa qur'anil fajri inna qur'anil fajri kana mashhuda. Jadi setiap waktu itu memang waktu dalam perhitungan Allah Subhanahu wa taala, dan waktu itu adalah waktu yang disaksikan kehebatannya, kebesarannya oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah katakan, wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Matahari itu, bulan itu berputar sesuai dengan satelit, sesuai dengan rotasinya, sesuai dengan garisnya masing-masing, dan tak ada yang beradu. Semua makhluk angkasa itu tak ada yang saling berbenturan, sehingga ketika dia berbenturan muncullah berbagai gejala dan berbagai fenomena alam yang mengganggu kehidupan manusia. Allah atur dengan sedemikian rupa dan semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka selesai pembahasan kita tentang masalah waktu salat. Sekarang kita masuk tentang adzan. Sebelum kita lanjut, kalau ada pertanyaan kita diskusikan. Silakan kalau ada pertanyaan Bapak Ibu. Silakan, Bu. Berapa lama waktu, Bu? Apa, Bu? Waktu syuruk. Baik. Berapa lama waktu syuruk? Waktu syuruk itu bagi sebagian ulama adalah waktu duha di awal waktu. Bagi sebagian ulama itu adalah solat sunnah tersendiri yang waktunya setelah waktu matahari terbit. Maka sekarang waktu syuruk di kita 6.18. Hari ini ya, 6.18. Sementara di situ waktu duha ada. Ini bila ditambahkan 12 menit, maka 6.30 baru kita boleh sholat. Yang sholat di 6.30 ini, bagi sebagian ulama, ini duha di awal waktu. Bagi sebagian yang lain, ini adalah sholat sunnah sendiri. Sholat sunnah sendiri ini, apa nama sholat sunnahnya? Disebut dengan syuruk atau isyraq. Gitu. Maka
Bagi bapak ibu melaksanakannya dengan niat duha itu boleh. Meniatkan dengan syuruk, dengan isyraq itu boleh. Kapan ini dikerjakan? Bukan ketika matahari terbit, tapi setelah bergerak ke arah barat dari timur yang diperkirakan waktunya 12 menit, atau lebih baik lagi tambah sedikit ke sana sekitar 15 menit sampai 20 menit. Minimal jaraknya 12 menit. Seperti sekarang 18 kita tambah 12 berarti 30. Gitu, Bu. Nah, bagi yang menganggapnya ini duha, maka sepanjang waktu duha, solat sunnah yang kita kerjakan 2 rakaat tadi itu sama hukumnya. Artinya sama-sama dapat pahala haji dan umroh dikerjakan jam berapapun. Yang penting setelah dia subuh, dia lanjut zikir, lalu setelah dia zikir kemudian dia tutup dengan 2 rakaat sunnah. Sehingga kalau pengajian berakhir jam 8, jam setengah 8, jam 7, ini masih masuk dalam solat duha di awal waktu tadi. Ya, kemudian sebagian memakan isyraq atau syuruk. Kenapa? Karena dikerjakannya dekat dengan waktu matahari terbit. Nah, tapi banyak ulama menyebutnya adalah duha di awal waktu. Makanya dulu tak ada yang kita kenal kecuali solat pagi itu solat duha. Setelah subuh itu sampai zuhur yang kita kenal itu solat duha. Kenapa? Ulama kita mengambil pendapat jumhur yang mengatakan solat yang kita kerjakan setelah pengajian ini itu adalah solat duha di awal waktu. Gitu, Pak. Ngerti, Pak, ya? Jadi waktunya tidak berakhir hanya dengan 10 menit atau 20 menit, tapi sepanjang waktu duha masih dapat kita fadilah orang yang dapat haji dan umroh, haji dan umroh, haji dan umroh yang disebut Nabi 3 kali dalam hadis itu. Sudah, Bu? Paham?